kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hanya Rasulullah yang dapat memberikan satu syafaat. Nabi yang paling terakhir menunggu kita ya Nabi Muhammad. Sudah selayaknya lah kita mengucapkan sholawat kepada yang kami muliakan, hormati Bapak Guru semuanya, tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 006 Balai Jaya Kota. Terima kasih sudah saya sampaikan karena pada hari ini kita melaksanakan rapat. Yogyanya kemarin itu kita umumkan pukul 10, tapi di antara kawan-kawan ada yang sudah sebelum pukul 10 sudah datang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mengapresiasi kegiatan kita. Adapun yang pembahasan hari ini kita adalah paradigma baru, nilai dan peran guru, visi pendidikan dan budaya positif. Hari ini pokok bahasa kita visi pendidikan dan budaya positif. Oke Bapak Ibu. Kita ada kuis ya. Kelas siapakah ini? Ibu-ibu mengenal nggak kelas kawannya? Saya satu-satu saya foto, saya cek dari kemarin tuh. Kelas ini kelas siapa? Tunggu, saya tanya orangnya. Saya tanya dulu, Bu Kastika. Ini kelompok siapa? Ya, nggak tahu Ibu ya? Dia baru Pak. Saya lebih baru. Oh ya, oke. Pak Budin, kelasnya apa ini Pak Budin? Baru Kak. Nggak tahu memang. Yang tahu cuma yang bawa itu, kayaknya kita ini yang terjadi. Ya itu tahu tidak kan? Mana? Yang bawa. Yang ini kelas siapa? Kelasnya Bu Kastika. Bapak mau nanya apa ya? Bapak ke depan, Pak B. Tengok saya satu. Oh ini nanti jawabanku ini. Saya udah oke ya. Ini kelas siapa? 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 Oke? Kita kenal dulu. Berapa menit ya kita kenal ya? Lanjut lagi, kemudian beli putih biasa aja. Meja. Beli panjang itu meja biasanya. Beli mau pendek mau panjang sama. Oke, kemudian pokok bahasan hari ini kita adalah paradigma baru, nilai dan peran guru, visi pendidikan dan budaya positif. Hari ini pokok bahasan kita visi pendidikan dan budaya positif. Oke, Bapak Ibu. Kita ada kuis ya. Kelas siapakah ini? Ibu-ibu mengenal nggak kelas kawannya? Saya satu-satu saya foto, saya cek dari kemarin tuh. Kelas ini kelas siapa? Tunggu, saya tanya orangnya. Saya tanya dulu, Bu Kastika. Ini kelompok siapa? Ya, nggak tahu Ibu ya? Dia baru Pak. Saya lebih baru. Oh ya, oke. Pak Budin, kelasnya apa ini Pak Budin? Baru Kak. Nggak tahu memang. Yang tahu cuma yang bawa itu, kayaknya kita ini yang terjadi. Ya itu tahu tidak kan? Mana? Yang bawa. Yang Yang ini kelas siapa?
Salah siapa? Bapak mau nanya apa ya? Hindi bapak ke depan, Pak B. Bapak mau nanya Tengok satu. Oh ini nanti jawabanku ini. Saya udah oke ya. Ini kelas siapa? 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 Oke? Kita kenalin dulu. Berapa menit kira-kira kenalinya? Lama yang mengenali kelasnya. Ada milikku di situ. Enggak, Santi. Yang pojok itu sama. Yang ini pas pojok Bu Santi, ini kelas siapa Bu Santi? Ini? Bu Gustina, ini kelas siapa Bu Gustina? Bapak ini sedang ngerjain apa? Bapak Ibu tahu nggak jawaban Bapak Ibu ini? Kebanyakan nggak tahu kan? Berarti kita belum peduli dengan ini. Kita nggak kenal dengan yang ada di sini. Itulah buktinya. Benar kan? Itulah buktinya. Sama kita juga nggak saling kenal berarti. Loh aja itu. Nggak peduli dengan kelas kawan di. Jangan-jangan kelasnya sendiri pun nggak tahu ini. Tapi nggak usah lagi kita tunjukkan siapa ya kan? Berarti intinya kita masih belum mengenal lingkungan kita sendiri. Bahaya. Oke? Tuh di kuisnya nggak ada yang Oke, Bapak Ibu. Membuat trapesium usia. Bapak Ibu itu ada contoh. Saya pernah bilang kemarin kita pernah teringat ada budaya negatif dan budaya positif. Kita pernah teringat guru-guru kita dulu ya. Guru SD aja. Guru SD atau SMP atau SMA. Mulai belajar sejak SMP, umur 15 tahun, 17 tahun, mulai merantau mengadu nasib ke berbagai wilayah. Ini contoh punya orang umur 20 tahun. Menjadi guru dan menikah, 27 kuliah. Sekarang ini posisinya sini nanti ya. Ibu buatkan tolong trapesium, ada kertas lembar situ saya kasih ke satu. Ibu buatkan trapesium usia ibu masing-masing. Kemudian enggak begini aja, maksudnya saya ini, saya ingin tahu di usia berapa Bapak Ibu itu mengalami perlakuan negatif kepada guru. Gimana di SD, SMP atau SMA? Kemudian di perlakuan positifnya apa juga di daerah sekitar sini. Nah, pada posisi puncak ini, ibu ini adalah posisi menikah umur berapa? Nanti tuliskan aja, bulatkan di sini menikah umur 12 tahun. Ini kan ada trapesium ya, kan ada trapesium ya. Di bagian ini usia sekolah ada budaya, ada positifnya, ada negatifnya. Di sini ibu menikah, bapak ibu menikah. Di sini sekarang umur bapak ibu berapa sekarang? Di sini pensiun. Bisa membayangkan sekarang? Ya, silakan buat, udah sambil oret-oret ya. Oke. Trapesium usia. Ini usia sekolah, Bapak Ibu. Usia sekolah ini yang hanya kita lihat itu
usia berapa Bapak Ibu mengalami perlakuan negatif dari guru? Ada nggak perlakuan negatif Bapak Ibu, guru Bapak Ibu? Yang bisa dimati yang sampai sekarang teringat. Sampai sekarang teringat. Supaya nanti kita koreksi. Rupanya perlakuan itu aku pun teringat sampai sekarang. Maka jangan kita lakukan itu. Itu aja maksud saya. Karena kita nggak tahu kadang ini. Nanti kita sebutkan satu-satunya. Bapak Ibu, saya pernah ditendang Bapak guru SMA saya di usia 15 tahun. Berarti kan terkenang sampai sekarang hatinya. Makanya janganlah buat itu saya supaya dikumpulkan semuanya. Perlakuan positif dan negatif. Bahasa Inggris. Kesininya menikah, umur menikah ibu ya. Di sini buat umur menikah ibu. Baru di sini adalah umur sekarang. Baru ini umur pensiunnya 60 tahun lah ya. Ya. Menikah sampai sini aja lah umur sekarang. Yang tengah ini. Ini kuliah. Oh di kuliah juga ini kalau ada perlakuan yang nggak bagus sama dosen. Terkesan ibu sampai sekarang. Membekas di hati ibu. Sama juga positif ya, positif juga membekas tuh bapak ini, ibu ini pernah ngasih aku hadiah. Iya positif negatif ibu. Oke. Daftar sementara keyakinan kelas. Setelah ini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nggak aturan ya. Yang kita buat tadi dilakukan ya. Nanti kita ya kesepakatan kelas sekolah kita nanti kita tempel yang 9 poin tadi. Perhatikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Oke, nanti ada contoh 5 ya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Oke, kelima tadi nanti dicontohkan satu-satu contohnya. Perhatikan betul-betul. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana adalah menunjang motivasi dan prinsip dan ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan untuk setiap manajer. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Posisi apa Bapak Ibu? Itu yang paling penting. Nah, ada marah-marah itu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dia pancing pertanyaan pemantik. Apa masalah kamu? Bagaimana cara menyelesaikan masalah kamu? Dia tanya itu, nggak menyalahkan. Apa yuk? Ya, bagaimana? Apa yang membantu kamu untuk melakukannya? Ya kan? Posisi manajer lah yang paling efektif untuk melihat kesalahan-kesalahan anak. Yang lalu-lalu biarlah pernah sudah kita mulai buat perubahan ya. Itu ada 5 posisi kontrol yang kita hari ini kita apakan. Jadi kemudian Bapak Ibu juga disuruh menemukan 5 perubahan di kelas Bapak Ibu. Silakan tulis 5 perubahan ya sambil. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Orang pendidik dan menanam hati hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, basuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tumbuh tanaman padi,
lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik.
Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya anak kita datang lambat, seperti 5 posisi kontrol kita yang di atas tadi, dengan cepat dulu marah-marah. Mungkin saja dia saat itu belum sarapan pagi, Bapak. Kita juga belum sarapan pagi, marah juga kita ya. Sama ya, ibu juga belum sarapan pagi nih. Bertahan hidup itu penting, kebutuhan dasar kita. Makanya kita sampaikan sebelum kamu berangkat sekolah harus sarapan dulu di rumah. Sampaikan Bapak Ibu. Ya Pak Boto, sampaikan itu setiap hari. Sudah terpenuhi perut dia baru bisa kita ngajar dengan enak, Pak. Yakinlah. Apalagi Bu Bustina, Bu Penjan,
urusan itu nanti. Kalau dia pengen lari suruh pula dia lari, udah lah. Ya, oke. Kedua, kebutuhan kesenangan, fun, merasa gembira. Dan tadi kebahagiaan. Anak-anak kita tuh kadang minta cari perhatian kita, joget-joget di situ. Dia hanya minta perhatian kita. Dia nggak dipanggil, kenapa kamu nanya? Nah itu baru suka dia, kesukaan dia gitu. Karena itu kebutuhan hidup kita. Kita juga merasa ingin diterima. Ingin diterima. Coba bayangkan di guru-guru di sini ada satu dikucilkan. Kan perasaannya gimana? Nah, kita ingin diterima. Kemudian rasa penguasaan. Nah, apa yang kita buat itu kita ingin diakui, ya kan? Sekali buat tepuk tangan siapa anak murid, meriah nak, senang anak. Jadi selama ini kita materi aja tidak boleh. Cepat catat. Kebutuhan dasar anak kita lupakan. Ya, jangankan mereka, kita juga perlu itu kan. Kebutuhan dasar itu. Mengapa kita buat trapesium usia tadi, Bapak Ibu? Satu hal yang kita sampaikan tadi bahwa belum kita kumpul nih hasil kawan-kawan nih, apa aja yang pernah dilakukan gurunya dulu. Kalau dikumpulkan nanti banyak cerita kan. Mungkin saja Bapak Ibu guru itu bercerita di situ, saya pernah dibuat ibu guru saya dijewer telinga, sampai sekarang saya masih teringat. Ada kan? Maka jangan lakukan itu. Nanti anak murid itu ingat juga sama ibu. Itu maksudnya kenapa trapesium usia itu dilakukan. Positifnya apa? Ambil juga budaya positif yang dilakukan oleh ibu yang sudah ibu diajarkan oleh ibu itu. Guru SD pernah dia sabar kali. Ingin seperti apa kita guru yang akan datang? Dan siapa contoh guru kita yang kita rasa paling ibu inilah semasa aku hidup dari SD, SMP, SMA, ibu inilah yang aku top banget. Buatlah seperti itu. Pasti kan ada guru yang terfavorit kita kan? Pasti ada, banyak. Lakukan itu terhadap murid-murid kita. Jangan lakukan yang apa yang tidak suka sama murid kita. Akan terasa nanti. Rasanya nggak sekarang Bapak Ibu. Nggak terasanya nggak sekarang. Sekarang Bapak Ibu merasakan sampai sekarang terngiang-ngiang aja di benak ibu. Bapak guru itu bilang ini. Bapak Ibu guru itu bilang sesuatu sama kita. Ingat aja gitu. Menaruh ada sayatan-sayatan kecil di hati kita. Begitu juga murid kita. Maka saya katakan adanya Pak, memang dulu dia orang bandel Pak. Tapi dia mau negur saya Pak. Mungkin pada saat itu Bapak Ibu guru menyampaikan kebaikan sama dia. Adanya orang memang harus butuh agak tegas. Ada, tetapi jangan berlebihan. Karena dulu yang dahulunya bagus, pintar, ranking kelas sampai sekarang SMA dia negur kita pun tidak. Guru kita pun enggak. Guru SD kan. Dikecilkannya kita. Dia merasa udah SMA udah besar sih. Kebutuhan dasarnya kita tidak penuhi pada saat itu. Kita tidak melakukan yang kemarin. Oke Bapak Ibu, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini Bapak Ibu ya. Video inspirasi ini adalah Bapak Agus, seorang dokter. Dia mengapa sama ini pensiunan BRI ya. Ini tentang hati kita Bapak Ibu ya.
mudah memaafkan orang. Ini menutup IP kita. Agar kita cepat-cepatkan ya. Usia senja Berhubungan dengan penyakit ya. memberikan batasan bahwa lansia yang suka menolong orang lain, yang dermawan gitu ya. Kita mulai dari sini ya. Kalau mati SKB itu calon mati ya, tapi di mana dan kapan ya. Yang paling banyak sekarang mati mendadak ya. Enak-enak ngetik langsung kik mati aja ya. Enak ngajar serangan kik mati. Enak ngitung juga ini kik langsung mati ya. Mati mendadak paling banyak. Nanti baca di koran sopir mati ya. Nanti saya ulas bagaimana sih ceritanya. Jadi yang udah bersyukur jangan benar-benar begitu aja dengan membantu uang. Maka yang kedua adalah hormon kortisol. Kortisol itu memicu diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang sakit, mungkin dia sering mengeluh, mungkin dia egois. Ya. Tapi kalau bersyukur, ya bersyukur itu hormon kebahagiaan muncul. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau ada orang yang badannya suka capek-capek, orang itu pendendam, orang itu musuhnya banyak, belum bisa memaafkan. Itu cirinya. Karena kortisol keluar, maka tulangnya akan dimakan. Jadi keropos orang itu. Jadi osteoporosis. Nah, yang penting itu introspeksi diri. Ini yang paling berat, ya introspeksi diri. Kalau makin tua, itu harus makin wise, makin bijaksana, makin ngawal. Bukan makin kaisok. Kortisol. Sehat, yang penting mana olahraga. Olahraga itu yang penting teratur, terukur sesuai umur. 70 tahun datang lalu saya punya olahraga yang bagus Pak. Ototnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil, jantungnya kuat. Bapak milih apa Pak? Futsal. Itu 70 tahun futsal. Oke, kita lanjut. Endorfin, serotonin itu kreatif itu Pak. Meskipun sudah pensiun, tetap kreatif. Dopamin untuk semangat seperti Bapak tadi. Terakhir adalah oksitosin untuk kasih sayang. Itu bersyukur ya. Ibu saya lihat pensiunan ini sudah bagus-bagus. Saya lihat wajahnya sepintas ini wajah-wajah surgawi. Ya. Orang surgawi itu kelihatan sepintas itu bibirnya lebar. Ya Allah kabarin, alhamdulillah. Jadi kalau bibirnya kecil, bibir mengeluh. Gak ada orang, ya Allah kabarin. Alhamdulillah gak ada. Saya kalau masuk pesawat Garuda itu orang Garuda mestinya begini. Gak ada yang gini. Kalau kita ini harus melayani, ya, bersyukur ya. Kalau yang kortisol tadi itu tersinggung, egois, gak cocok, ya. Itu memicu daripada terjadi. Kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak, jangan takut dengan makanan, karena makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, darah tinggi, semua itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya lihat suami istri datang ke manten itu. Lalu suaminya pengen ketemu reuni, pengen nyicipi guling. Baru ngambil sak sendok di tampek pojok. Pindahin ke tambah dari pojok. Ada di ujung sakarmu, wis bro. Bisa malam saya jual tubuh, saya ini gratis. Ternyata suaminya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Itu bukan karena sampai dan kekil, karena jengkel sama istri. Jadi jangan sekali-sekali melarang orang karena 20%. Bahagiakan. Kalau nanti benar pengen bahagia, tak sakit-sakit, dan sweetness. Bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Seperti ditunjukkan oleh Bu Sofi dan Pak Gede dan Pak Tri tadi ya, Pak Tri ya Pak. Pak Irfan, ya memberi, menolong, membantu. Ya sih orang pasti. Dan mudahlah, jangan mempersulit orang lain. Tepuk tangan dulu. Jadi boleh bagus, syukuri, nikmati. Beresin jadi bagus, syukuri, nikmati. Ya terus ada orang gini, misalnya dokter itu nggak boleh. Ya dokter itu suruh baca dulu, nggak usah ngelarang-larang orang. Duit-duit dewe kok dilarang. Saya kalau bahas juga gitu. Saya ikut mereka pasien saya datang. Terus akhirnya seneng, bagus, kepenting bunyi. Loh, saya kan udah pakai, aku jawab. Jadi satu boleh bagus, kok satu, dua boleh, tidak ada masalah. Nanti kolesterol asam
enak, introspeksi diri, jangan menyalahkan si A si B. Mohon pertolongan, lakukan perubahan. Jadi masih utangnya itu jadi ketok, oh ya mau lakukan itu biasa, utang dibayar makanya melihat orang dari jangan lihat dari sosok luarnya, ya, lihat hatinya, perilakunya, attitude-nya, ya, itu. Sama jenengan ini sama di surga. Tapi mari kita menempatkan posisi pada posisi yang tepat. Tuhan bisa yang di surga. Motivasi, asistensi. Tulis seperti biasa yang melakukan itu. Jadi kalau ada orang ada masalah, itu pikir itu resikonya kalau udah jatuh di belakang. Kalau cerewet resikonya stroke. Apa intinya Bapak Ibu? Jangan marah-marah. Itu Pak Agus luar biasa. Apa lagi? Ini aja Bapak Ibu. Yang mudah senyum, orang yang ahli surga itu lebar. Jangan tertekan batin Bapak Ibu. Allah, ada itu semua. Percayalah berpengaruh pada diri kita kalau Bapak Ibu tertekan. Karena hati. Ya Bapak Ibu ya, di sekolah ini juga kita buat, ayo buat perubahan. Bahagiakan murid kita juga di kelas. Kemudian sama kawan-kawan kita di sini, ayo rangkul sama-sama. Jangan ada kira-kira yang sakit masih dendam-dendam, nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Karena itu berpengaruh pada diri kita Bapak Ibu. Pak Agus ini luar biasa, itu udah kemana-mana dia. Satu lagi Bapak Ibu, menghilangkan penyakit, rajin bersedekah habis itu. Hilang penyakit itu Bapak. Oke? Ya. Jadi inilah inti kita hari ini. Maaf saya 5 menit sudah terlewat ya. Tadi kita 11.30 ya. Ini sudah 11.35. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kita hari ini. Tolong hari ini juga dibuat tanda tangan juga. Jangan tunggu besok karena besok juga kan nggak buat juga nggak bisa lagi ya kan. Jadi demikian kira-kira Bapak Ibu rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermakna buat intisari kita hari ini Bapak Ibu. Apa yang membuat Bapak Ibu ini membuat tarik kesimpulan kita? Ya dari beberapa poin-poin tadi, tarik kesimpulan 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian penamaran dari Pak Agus tadi, keyakinan kelas kita bagaimana. Mudah-mudahan kalau kita kuasai ini maka secara cepat aja nih. Aturannya enak, yang singkatnya ini lambat-lambat enak ini. Karena kita juga ada hal juga, ya sudah kita padakan dulu sama-sama Bapak Ibu, mari sama-sama kita di sekolah ini saling merasa kekeluargaan. Jangan nggak ada bapak kepala sekolah, nggak ada ibu guru yang lain, kita seenaknya aja. Ada tidak ada kepala sekolah, tetap sama kita mengajar seperti biasa. Karena itu sudah tugas kita. Ikhlas kita melaksanakannya, mudah-mudahan kita menjadi sehat badan. Bukan karena dimarahin, bukan karena diprototin, bukan karena ditengokin. Karena keikhlasan hati kita itu memang tugas saya. Sudah lakukan saja, sudah. Apa yang untuk meningkatkan anak-anak? Ayo kita buat kreativitas. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jangan tengok-tengok yang lalu-lalu. Sudah, hari ini kita buat perubahan. Oke Bapak Ibu, saya kira itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini Bapak Ibu ya. Video inspirasi ini adalah Bapak Agus, seorang dokter. Dia mengapa sama ini pensiunan BRI ya. Ini tentang hati kita Bapak Ibu ya. Mudah memaafkan orang. Jadi dulu untuk kita. Salam kita semua yang berdoa di
Jumlah kapital BRI dikusuri Agar kita cepatkan ya. Nah, salah satunya karena usia senja Berhubungan dengan penyakit ya. memberikan batasan bahwa lansia yang suka menolong orang lain yang dermawan gitu ya. Kita mulai dari sini ya. Jadi kalau mati SKB itu camat calon mati ya, tapi di mana dan kapan ya. Yang paling banyak sekarang mati mendadak ya. Enak-enak ngetik langsung kik mati aja ya. Enak ngajar sering kik mati. Enak ngitung dulu ini kik langsung mati ya. Mati mendadak paling banyak. Nanti baca di orang sopir mati ya. Nanti saya ulas bagaimana sih. Jadi yang kita bersyukur jangan begitu. Begitu kan jenengan keluar, maka yang keluar adalah hormon kortisol. Iya. Kortisol itu memicu diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang sakit, mungkin dia sering mengeluh, mungkin dia egois. Ya. Tapi kalau bersyukur, ya, bersyukur itu hormon kebahagiaan muncul. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau ada orang yang badannya suka capek-capek, orang itu pendendam, orang itu musuhnya banyak, belum bisa memaafkan. Itu cirinya. Karena kortisol keluar, maka tulangnya akan dimakan. Jadi keropos orang itu. Jadi osteoporosis. Nah, yang penting itu introspeksi diri. Ini yang paling berat, ya, introspeksi diri. Kalau makin tua, itu harus makin wise, makin bijaksana, makin ngawal. Bukan makin ngeyel. Kaisok. Kortisol. Sehat, yang penting mau olahraga. Nah, olahraga itu yang penting teratur, terukur sesuai umur. 70 tahun datang lalu saya punya olahraga yang bagus Pak. Ototnya supaya kuat, ototnya tidak mengecil, jantungnya kuat. Bapak milih apa Pak? Futsal. 70 tahun futsal. Oke, lanjut. Endorfin, serotonin itu kreatif inovatif. Meskipun sudah mental, tetap kreatif. Dopamin untuk semangat, seperti apa tadi. Terakhir adalah oksitosin untuk kasih sayang. Itu bersyukur ya. Ibu saya lihat bajulannya sudah bagus-bagus. Saya lihat wajahnya sepintas ini wajah-wajah surgawi. Ya. Orang surgawi itu kelihatan sepintas, itu bibirnya lebar. Dia mau kabarin, alhamdulillah. Jadi kalau bibirnya kecil, bibir mengeluh. Gak ada orang, dia mau kabarin. Alhamdulillah, gak ada. Saya kalau masuk pesawat Garuda, itu orang yang mestinya begini. Gak ada yang gini. Kalau kita ini harus melayani, bersyukur ya. Kalau yang kortisol tadi itu yang tersinggung, egois, dan cocok ya. Itu memicu daripada jadi kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak, jangan takut dengan makanan, karena makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, tinggi semua itu sumber dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya lihat suami istri datang ke manten itu. Terus suaminya pengen ketemu reuni, pengen nyicipi gulai. Baru ngambil sak sendok di kantor pojok. Tidak kita nambah dari pojok. Ada di calon sekarang tulis dulu. Di sini melarang saya jual buku saya ini gratis. Ternyata suaminya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Itu bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istri. Jangan sekali-sekali melarang orang karena 20%. Bahagiakan. Kalau nanti bukan pengen bahagia, tak sakit-sakit, sweetness. Bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Seperti ditunjukkan oleh Bu Sofi dan Pak Gede dan Pak Tri tadi, Pak Tri ya Pak. Pak Irfan, ya, memberi, menolong, membantu. Ya sih, orang pasti. Dan mudahlah, jangan mempersulit orang lain. Kemudian, saya banyak, apa sih Pak? Jadi
bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya nggak enak, introspeksi diri, jangan menyalahkan si A si B. Mohon pertolongan, lakukan perubahan. Jadi masih utangnya jadi ketok, oh ya mau ngelakuin itu biasa, utang dibayar utang. Makanya melihat orang dari jangan lihat dari sosok luarnya, ya, lihat hatinya, perilakunya, attitude-nya, ya, itu. Sama jenengan ini sama di surga. Tapi mari kita menempatkan posisi pada posisi yang tepat. Temanku saya kan disuruh motivasi, asistensi. Nulis ini biasa yang melakukan itu. Jadi kalau ada orang ada masalah, itu dipikir itu resikonya kalau udah jatuh di neraka. Kalau cerewet resikonya stop. Apa intinya Bapak Ibu? Jangan marah-marah. Bagus luar biasa. Apa ini aja Bapak Ibu? Yang mudah senyum, orang yang ahli surga itu lebar mulutnya. Jangan tertekan batin Bapak Ibu. Allah ada itu semua. Percayalah berpengaruh pada diri kita kalau Bapak Ibu tertekan. Karena hati. Ya Bapak Ibu ya, di sekolah ini juga kita buat, ayo buat perubahan. Bahagiakan murid kita juga di kelas. Kemudian sama kawan-kawan kita di sini, ayo rangkul sama-sama. Jangan ada kira-kira yang sangat masih dendam-dendam, nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Karena itu berpengaruh pada diri kita Bapak Ibu. Bagus luar biasa itu udah kemana-mana dia. Satu lagi Bapak Ibu, menghilangkan penyakit, rajin bersedekah habis itu. Hilang penyakit itu Bapak. Oke? Ya. Jadi inilah inti kita hari ini. Maaf saya 5 menit sudah terlewat ya. Tadi kita 11.30 ya. Ini udah 11.35. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama kita hari ini. Tolong hari ini juga dibuat tanda tangan juga. Jangan tunggu besok karena besok juga kan nggak kuat juga nggak bisa lagi ya kan. Jadi demikian kira-kira Bapak Ibu rapat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermakna buat intisari kita hari ini Bapak Ibu. Apa yang membuat Bapak Ibu ini membuat tarik kesimpulan kita? Ya dari beberapa poin-poin tadi, tarik kesimpulan 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian penamaran dari Pak Agus tadi, keyakinan kelas kita bagaimana. Mudah-mudahan kalau kita kuasai ini maka secara cepat aja nih. Aturannya enak, yang singkatnya di lambat-lambat enak ini. Karena kita juga ada hal juga ya sudah kita padakan dulu sama-sama Bapak Ibu, mari sama-sama kita di sekolah ini saling merasa kekeluargaan. Jangan nggak ada bapak kepala sekolah, nggak ada ibu guru yang lain, kita seenaknya aja. Ada tidak ada kepala sekolah tetap sama kita mengajar seperti biasa. Karena itu sudah tugas kita. Ikhlas kita melaksanakannya, mudah-mudahan kita menjadi sehat badan. Bukan karena dimarahin, bukan karena diprototin, bukan karena ditengokin. Karena keikhlasan hati kita itu memang tugas saya. Sudah lakukan saja sudah. Apa yang untuk meningkatkan anak-anak? Ayo kita buat kreativitas. Jadi itu saja Bapak Ibu. Jangan tengok-tengok yang lalu-lalu. Sudah hari ini kita buat perubahan. Kita buat perubahan yang baru. Tanamkan dalam hati kita ingin berubah. Mari menuju lebih baik lagi. Buat prakarsa perubahan itu sudah kita lihat nanti Sabtu yang akan datang sudah harus terisi Bapak Ibu ya. Apa yang harus Bapak Ibu buat dalam prakarsa perubahan. Oke? Itu temukan dalam kelompok kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu, keperluan Bapak Ibu berbeda-beda, tidak sama antar kelas. Ya, Bapak Ibu beda orangnya, nggak sama orang. Karakter
pelajaran. Buat mereka senang, ibu juga akan senang. Buat anak Billy senang, ibu juga akan senang. Kalau anak-anak itu berjoget di tengah-tengah kelas itu pasti ibu ketawa, senang juga ibu. Tapi kalau ibu udah marah-marah, nggak akan ada anak itu joget-joget di situ. Nggak senang juga kita. Saya lah bapak ibu. Mereka siap kok bertema pelajaran.